Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah serta nikmatnya sehingga kita semua masih bisa berkumpul pada forum diskusi walau dengan keadaan daring seperti ini. Salawat beserta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Minaz zulumati ilan nur. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kepada Ustadz Rodi Almardi selaku dosen pengampu mata kuliah terjemah di Al-Mubtadi'in pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman. Semoga kita semua yang menikmati atau mendengarkan materi dari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sendiri atas nama Dea Ananda selaku moderator, dan partner kelompok saya pemateri pertama atas nama Nur Aisyah dan pemateri ketiga atas nama Andi Latif Lutfi Sandrima. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita memasuki pada pembahasan materi pertama yang akan dibawakan oleh saudari Nur Aisyah, dan selanjutnya akan dilanjut pembacaan materi oleh saudara Andi Latif Lutfi Sandrima. Penerjemahan sebagai sarana pembinaan peradaban. Suatu kebudayaan tidak lahir dari sebuah kekosongan. Ia didahului oleh kebudayaan-kebudayaan lain yang menjadi unsur pembentuknya. Kebudayaan suatu bangsa selalu merupakan ikhtisar dari kebudayaan sebelumnya atau seleksi dari berbagai kebudayaan lain. Dengan demikian, kebudayaan dapat dipandang sebagai proses memberi dan menerima. Catatan sejarah menegaskan bahwa peradaban Islam pertama-tama berkembang melalui penerjemahkan karya-karya lama Yunani, Persia, India, dan Mesir dalam bidang ilmu eksakta dan kedokteran. Kegiatan penerjemahan, terutama naskah keagamaan, sebagai proses transfer budaya dan ilmu pengetahuan juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Aceh. Hal ini ditandai dengan dijumpainya karya-karya terjemahan ulama Indonesia. Upaya umat Islam Indonesia juga kaum misionaris terus berlanjut hingga sekarang. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya kegiatan penerjemahan sebagai sarana pembinaan peradaban umat manusia untuk mencapai suatu kemajuan dan kesejahteraan. Masalah penerjemahan di Indonesia. Pada umumnya, kegiatan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia terfokus pada nas-nas keagamaan, mulai dari kitab suci Al-Quran, hadis, dan tafsir, hingga buku-buku tentang dakwah, akhlak, dan buku-buku yang menelaah aneka pemikiran Islam. Karena bidang keislaman itu dibutuhkan oleh umat Islam di Indonesia, maka sebagian orang Islam yang memahami bahasa Arab merasa terpanggil untuk mengkomunikasikan informasi yang terkandung dalam kitab suci dan buku keislaman yang ditulis dalam bahasa Arab melalui penerjemahan. Pada mulanya, kegiatan tersebut dilakukan secara trial and error, hingga akhirnya mereka memperoleh berbagai pengalaman dan memecahkan persoalan penerjemahan. Kemudian, pengalaman tersebut dijadikan prinsip, pedoman, dan acuan dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Demikianlah para penerjemah tersebut umumnya dibesarkan oleh pengalaman individual dan bukan merupakan hasil belajar secara formal. Masalah sebagai penerjemah. Walaupun begitu, ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh penerjemah, diantaranya A. Kegiatan penerjemahan itu sendiri yang memang sulit. B. Adanya perbedaan yang substansial antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. C. Kurangnya penguasaan penerjemah terhadap bahasa penerima sehingga menimbulkan gejala interferensi. Dan D. Kurangnya penguasaan penerjemah terhadap teori terjemah. Meskipun ada sejumlah masalah, di pihak lain terdapat terjemahan naskah keagamaan dengan judul Al-Quran dan terjemahnya yang dipandang berkualitas karena beberapa alasan.
Satu, terjemah tersebut merupakan hasil karya sekelompok ahli agama Islam, ahli tafsir dan ahli bahasa Arab yang sudah diakui kepakarannya di tingkat nasional bahkan internasional. Dua, terjemahan itu dibaca dan dijadikan rujukan di Indonesia oleh berjuta-juta umat Islam dari berbagai kalangan. Tiga, terjemahan itu diterbitkan oleh Departemen Agama dan beberapa penerbit lain baik di dalam maupun di luar negeri. Empat, penerjemahan dikerjakan selama 8 tahun. Secara teoritis, kurun waktu tersebut merupakan indikator bahwa terjemahan itu berkualitas. Alur pikir penulisan sangatlah penting untuk menelaah terjemahan dari segi indikator bahwa terjemahan itu berkualitas. Alur pikir penulisan sangatlah penting untuk menelaah terjemahan dari segi prosedur dan keterpahamannya. Kedua aspek ini dipandang sebagai substansi teori terjemah yang berkaitan dengan proses dan produk penerjemahan sehingga dapat mengatasi masalah rendahnya kualitas terjemahan. Adapun jenis prosedur yang inti ialah transposisi, ekuivalensi, dan transfer. Sedangkan aspek keterpahaman berkaitan dengan ketepatan dan kejelasan terjemah serta tanggapan pembaca. Jenis prosedur dan aspek keterpahaman itulah yang dijadikan telaah untuk merumuskan teknik-teknik penerjemahan yang pada gilirannya dapat digunakan untuk menghasilkan nas yang berkualitas. Karena nas diterjemahkan itu adalah Al-Quran, kiranya perlu ditelaah pula aspek hukum penerjemahannya. Di samping itu juga perlu dikaji implikasi temuan pada pengajaran menerjemah guna meraih gambaran yang utuh tentang teori, evaluasi, dan pengajaran menerjemah. Alhamdulillah, hasil pemaparan materi kelompok kami telah selesai. Selanjutnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik dalam perkataan ataupun perilaku. Semoga apa yang kita simak dan apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator izin untuk mengakhiri diskusi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.